sekarang lagi nongkrong-nongkrong sama tim dan sebenarnya aku lagi dalam kondisi yang kurang fit sih karena kemarin sempat ngedrop 2 hari gitu. Bodoh mati aku gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, flu parah men, gila. Karena ya balik lagi ketularan si Kibil lah. Si Kibil itu sakitnya parah kemarin selama seminggu, dan selama seminggu aku beneran yang kayak wow, kerja keras parah gitu loh, dan akhirnya tubuhku udah Honji istirahat dulu. Nah sekarang aku bakal sedikit bahas tentang yang namanya pelakor. Ada yang waktu itu nanya, Onji bahas dong tentang pelakor, tips mempertahankan diri dari pelakor, tips untuk menghadapi serangan dari pelakor dan lain-lain. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang pelakor di Fearless Talk episode keberapa nggak tahu. Fearless Talk harusnya ngomongnya saat itu juga. Fearless. Pelakor atau orang sering mengidentifikasikan sebagai perebut apa? Laki orang atau perebut pasangan orang ya. Gimana cara menghadapi itu atau gimana caranya? Sebenarnya gini, kenapa bisa terjadi pelakor gitu? Sebelum kamu mikirin menyalahkan si pelakor itu, kenapa bisa ada pelakor gitu loh? Nah, sebelum kita ngomongin pihak ketiga yang masuk ke dalam rumah kamu harus pikirkan dulu kenapa pihak kedua alias pasangan kamu itu membuka pintu sehingga orang ketiga masuk, dan apa yang menyebabkan pihak kedua itu kayak ya udah deh, aku buka pintu deh. Apakah alasannya hanya karena orang ketiga itu lebih cantik, lebih ganteng, lebih oke, ataukah pihak pertama yang kurang oke? Apakah pihak pertama yang mungkin terlalu banyak drama, pihak pertama yang sering kayak tai, pihak pertama yang sering membuat masalah, bikin gak betah, akhirnya pihak kedua alias pasangan kamu balik lagi nggak betah nih di rumah ya kan. Terus yaudahlah kita cari angin segar dengan membuka pintu. Alhasil ada orang ketiga, pihak ketiga yang datang. Assalamualaikum, ketok-ketok gitu, masuk deh, kecelup deh. Nah jadi jangan semata-mata menyalahkan pelakor gitu loh, karena walaupun pihak kedua itu tidak membuka pintu, kalau memang pasangan kamu itu keren, terkenal, wow, jagoan, hot, sensual, awesome lah pokoknya, itu bakal banyak tuh orang yang seliwar-seliwar di depan rumah ya, kayak mau mencoba ngetok-ngetok pintu, ada yang mau mencoba ngelempar batu, ada yang mau ngapa-ngapain. Itu bakal ada aja yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang kamu tidak ingin pasangan kamu itu, rumah kamu itu tidak diganggu sama sekali, ya kalian bangunlah rumah di hutan, nggak ada teknologi, nggak ada orang di sekelilingnya, hanya ada kera, harimau, buaya. Jadi nggak bakal ada yang ganggu. Tapi selama kamu itu hidup di zaman sekarang, di zaman sosial media yang sebegitu banyaknya, sebegitu ramainya, terus kecanggihan teknologi yang luar biasa canggih, kalau kamu mengharapkan tidak ada sama sekali orang yang berusaha untuk ngetok rumah kamu, orang yang lewat di depan rumah kamu seliwar-seliwer seenaknya, kamu berharap itu sama sekali tidak kejadian, itu mustahil. Kecuali pasangan kamu nih cupu, cupret, nggak jelas, utuk uwur, memalukan gitu, orang lihat aja malas ya, itu mungkin bisa lah ya. Tapi ketika kamu sudah memilih pasangan kamu itu oke ya, risikonya memang bakal ada orang-orang yang berusaha untuk ngetok rumah kamu gitu loh. Dan kamu nggak bisa menyalahkan orang yang mengetok pintu rumah kamu. Kamu mau bikin pagar setinggi apapun, seruncing apapun, mau kamu pagar kasih alarm, kasih bom, tetap saja kalau memang ada berlian yang luar biasa langka, mahal di situ, orang bakal berusaha untuk melongok, orang bakal berusaha untuk ketok-ketok assalamualaikum tadi dan lain-lain. Jadi ketika kamu ngomongin pelakor, tidak bisa disalahkan 100% dari pelakornya. Bisa juga ada, pasti sih kalau bisa aku bilang pasti ada andil pihak keduanya atau pasangan kamu, dan kemungkinan
juga ada andil di kamunya. Jadi sebelum kamu menyalahkan pelakor, sebelum kamu menyalahkan pihak kedua, coba deh kamu lihat diri kamu sendiri dulu. Apakah kamu itu sudah beneran oke? Apakah kamu sudah beneran bisa memenuhi kebutuhan, komunikasi udah oke, ngobrol nyaman, nyambung, lancar, seks nikmat, oke, dan lain-lain. Kalau banyak kebutuhan pasangan yang belum terpenuhi, terus tiba-tiba ada orang ngetok pintu, terus kamu nyalain yang ngetok pintu atau nyalain pasangan, kok agak lucu gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang salah dan benar sih. Semuanya itu hanya apa ya, sebab dan akibat. Kenapa pasangan kamu seperti itu? Ada sebabnya. Kenapa ada pelakor masuk nyaman, tidur-tidur, basah-basah, itu pasti ada sebabnya juga gitu loh. Jadi sebelum kamu menyalahkan pihak ketiga atau pihak kedua, coba kamu lihat diri kamu sendiri. Bukan berarti pasti salah di pihak pertama juga ya. Kamu cuma perlu untuk melihat dulu, clear, santai dulu, baru kamu bisa berpikir dengan lebih tenang lagi. Karena kalau kamu hanya bisa menyalahkan, apa bedanya kamu sama anak kecil? So, itu dia untuk hari ini. Karena masih suntup dan bentar lagi mau batok, Honji Milagro cabut.